Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini lahir atas dasar pertimbangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga perlu kita ketahui bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Apa sesungguhnya yang diatur di dalam undang-undang ini? Antara lain bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual selain sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan apa yang dimaksud dengan lembaga yang perlu dibentuk di masyarakat atau di kabupaten kota yang meskipun saat ini sudah mulai hadir di beberapa kabupaten kota, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA. Ini adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Juga ada satu kebutuhan di masyarakat perlu dibentuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk korban, keluarga korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan seksual. Dan ada hal lain juga yang menjadi kebutuhan di masyarakat untuk disegerakan terbentuk, yaitu pelayanan terpadu, yaitu penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban, dan atau saksi tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga ada satu kebutuhan yang perlu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu para pendamping, yaitu orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ini biasanya menjadi mitra kerja dari UPTD PPA dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Tetapi yang menjadi kebutuhan ke depan berharap tidak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual baik itu kepada perempuan maupun anak, yaitu perlu kita galang upaya-upaya pencegahan, yaitu segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan perulangan tindak pidana kekerasan seksual. Ini menjadi hal penting yang perlu kita ketahui bersama-sama.
Tapi ada muncul pertanyaan. Bagi korban atau saksi, mereka itu akan mendapatkan penanganan seperti apa? Penanganan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Untuk saat ini terkait dengan pengaduan, ini kita dapat memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu SAPA 129, atau ayahanda dan bunda yang ingin melaporkan lewat WhatsApp melalui 0811 129 129. Di sana ayahanda dan bunda akan ditangani atau diterima oleh operator yang sudah terlatih. Nah, mereka ini nanti akan segera menerima berbagai penanganan. Sebagaimana kita ketahui, lahirnya undang-undang ini menjadi satu kebutuhan. Jangan sampai waktu proses pembentukan undang-undang ini kita sangat antusias. Tapi setelah undang-undang ini disetujui oleh DPR, lalu kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kita berhenti begitu saja. Yang perlu kita upayakan segera untuk mendiseminasikan undang-undang ini. Apa yang diatur di undang-undang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual? Tindak pidana kekerasan seksual itu terdiri atas, pertama, pelecehan seksual non-fisik. Kemudian, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini perlu kita ketahui bersama-sama terkait dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ada 9 item atau 9 item. Kemudian selain tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Kemudian, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, lalu kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ini yang harus juga dipahamkan oleh masyarakat sehingga ada rasa jerah untuk tidak melakukan, niat saja tidak terlintas apalagi mau melakukan. Kenapa? Coba kita lihat ketentuan yang ada di pasal 5. Yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual,
dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Ini pelecehan seksual. Untuk itu, kita harus menghindarkan diri, jangan sampai kita menjadi pelaku. Ini pertama. Yang kedua, dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh atau keinginan seksual dan atau reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nih, jadi atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Terkait dengan uraian, terkait dengan berbagai isi dari ketentuan-ketentuan pidana ini dapat ayahanda dan bunda bisa akses. Kita searching di Google, berharap di setiap handphone kita itu tersedia atau ada undang-undang ini. Sehingga kita selalu mensosialisasikan ke banyak pihak agar setiap orang hari ini menyadari bahwa tidak boleh kita melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang sebagaimana kami uraikan sebelumnya. Ini yang mungkin dapat kami utarakan terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual yang sebagaimana kita ketahui proses pembentukannya itu mengalami pro dan kontra. Dan juga kita ketahui di mana di masyarakat bahwa undang-undang ini sangat dibutuhkan demi meningkatkan harkat martabat kemanusiaan. Untuk itu, pastikan kita menghindarkan diri untuk menjadi pelaku maupun menjadi korban. Untuk itu, segera di kabupaten kota untuk membentuk UPTD PPA, kemudian lembaga berbasis masyarakat yang hari ini juga kita sudah kenal ada PATBM, mungkin ini menjadi cikal bakal, dan yang paling penting juga adalah perlu pendamping. Para pendamping ini harus profesional, mendapatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan yang paling utama adalah sikap, yaitu non-diskriminasi dan selalu mementingkan kepentingan korban. Dan yang paling penting adalah selalu kita mendengarkan apa yang dipikirkan, lalu kemudian yang diutarakan korban kepada kita untuk kita pertimbangkan matang-matang untuk menjadi bahan dasar kita dalam proses pendampingan. Tapi yang paling akhir ini, mulai hari ini kita terus-menerus untuk mengkampanyekan stop kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Karena ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.